Ya, kita terusin dengan pertemuan ke-7 dalam manajemen logistik. Pertemuan ke-7 ini akan membahas aplikasi dari manajemen logistik pada manajemen transportasi laut. Tapi tentu bukan berupa praktek logistik, ya, tapi hanya merupakan pengantar dari bagaimana aplikasinya manajemen logistik ini pada perusahaan pelayaran. Itu pun tentu hanya garis besarnya saja, ya. Makanya saya sebut bab 6 ini sebagai pengantar pengelolaan logistik melalui transportasi laut tentu ya. Di sebagai pendahuluan hanya mengemukakan bahwa yang akan saya bahas ini hanya 3 hal ya. Namanya juga hanya pengantar, jadi berarti hanya garis besarnya aja atau dasar yang menjadi dasar-dasar dari bagaimana shipping line sebagai logistik service provider itu ya, secara garis besarnya apa itu manajemen perusahaan pelayaran. Yang kedua juga saya akan membahas tentang pengantar proses logistik muatan melalui pelabuhan, karena bagaimanapun peran utama dari kapal mengangkut muatan, maka akan saya bahas juga mengenai logistik muatan melalui pelabuhan. Ya, tapi tentu hanya garis besarnya aja bagaimana muatan itu keluar masuk pelabuhan dan bagaimana dimuat ke atas kapal serta dibongkar dari kapal. Yang ketiga, membahas mengenai proses logistik nasional atau internasional mengenai prosedur ekspor impor melalui transportasi laut. Ya. Supaya agak lengkap, maka sekaligus saja saya akan menerangkan tentang prosedur ekspor impor untuk muatan melalui transportasi laut. Ya. Berarti yang awal yaitu mengenai pengantar shipping line sebagai logistik service provider. Pertama-tama perlu saya kemukakan dulu bentuk organisasi. Contoh, hanya contoh bentuk organisasi pada perusahaan pelayaran, itu pun hanya contoh untuk sistem direktorat. Di sebagai teratas tentu yang punya sahamnya dulu, yaitu setiap paling tidak tiap 3 bulan mengadakan rapat umum pemegang saham. Tentu aja dalam kegiatan sehari-harinya perusahaan pelayaran itu mewakili pemegang saham, ada pengawasnya, disebut sebagai Dewan Komisaris. Tapi tentu hanya mengawasi, tidak terlalu jauh boleh ikut campur urusan perusahaan pelayarannya itu. Karena yang langsung menangani perusahaan pelayarannya itu ya adalah direktur utamanya. Direktur utama tentu aja ada direktur-direktur yang langsung menangani bidang per bidangnya. Misalnya bidang armada, ada direktur armada. Dan di bawah direktur armada ada divisi nautika, divisi teknik, divisi logistik. Ya. Logistik artinya untuk mensuplai kebutuhan kapal saja maksudnya ya. Lalu ada direktur usaha atau direktur operasi, itu yang mengoperasikan kapalnya. Supaya kapal yang udah siap pakai oleh armada tadi dapat dimanfaatkan. Makanya ada divisi pemasaran yang tukang mencari muatannya. Divisi traffic dan kontainer yang mengatur kapal itu dirutekan kemana sesuai prospek muatannya. Juga tentu ada yang menangani MT kontainernya. Biasanya divisi keagenan itu juga berada di bawah direktorat usaha atau operasi karena fungsi dari keagenan yang utama adalah mencari muatan. Ya. Maka berada di bawah direktorat usaha atau direktorat operasi. Yang ketiga, direktur keuangan, direktorat keuangan.
berarti menangani keuangan. Ada divisi perbendaharaan, ya maksudnya mengatur uang-uang keluar masuk perusahaan. Divisi akuntansi, mendatakan dari semua data-data perusahaan pelayaran berdasarkan bukti-bukti datanya, sehingga dapat memperlihatkan dapat untung berapa perusahaan itu atau rugi berapa. Divisi anggaran, ya tentu setiap perusahaan juga ada bidang anggarannya, ya. Lalu ada lagi Direktur Umum Personalia. Bagaimanapun harus ada yang menangani urusan hukum, ya, klaim, asuransi, apalagi melalui kapal. Sehingga proses kerugian-kerugian dalam muatan itu melalui asuransi. Biro SDM, ya, untuk mengatur SDM laut maupun SDM daratnya. Kalau biro umum, ya masalah-masalah umum. Dan bagaimana tugasnya masing-masing itu akan dibahas nanti pada halaman berikut, ya. Sebelum lebih jauh juga saya perlu kemukakan, ada juga yang sistem JM, sistem General Manager. Jadi berarti direktur utamanya itu sebagai General Manager kalau sistem General Manager. Dan sebagai divisi-divisinya, sebagai direkturnya, ya tentu manajer anu. Dan biasanya sistem manajer itu lebih banyak. Karena langsung menangani kegiatan-kegiatan masing-masing. Tentu di bawah manajer ada lagi asisten manajer. Ya. Pada perusahaan pelayaran selalu ada cabang, atau kalau di luar negeri berarti agen. Itu yang menangani pemasaran, berarti mencarikan muatan. Yang menangani bagian muatan, yang mengatur tentang perpindahan muatan, tentang muat dan bongkar muatan. Di bagian operasi dan umum, yaitu penanganan urusan kapalnya sendiri, termasuk dokumen-dokumennya. Nah, inilah garis besar dari kegiatan masing-masing direktorat tadi, ya. Tatanan kegiatan perusahaan pelayaran. Tadi saya bilang ada direktorat armada, jadi berarti ada unit armada. Unit armada ini fungsinya harus menyiapkan kapal dan kru tentu dengan nakodanya supaya kapal itu siap pakai. Agar kapal siap pakai, tentu juga ditangani urusan kapal docking, repair, maintenance, urusan pengawakan termasuk sertifikasinya supaya yang memadai, urusan spare part dan store yang dibutuhkan kapal, dan sekarang termasuk juga keselamatan pelayaran itu harus diutamakan. Itulah fungsi dari unit armada. Nah, ceritanya kapal yang udah siap tadi tentu harus dimanfaatkan oleh direktorat usaha atau operasi atau unit operasi atau usaha tadi, ya. Tentu aja untuk mengusahakan kapal itu harus dicarikan muatannya, ya. Kapalnya juga dioperasikan kemana, tentu sesuai dengan prospek adanya muatan, ya. Juga ditempatkan general agent pada direktorat operasi usaha tadi, karena agen juga, jadi agen juga harus mampu mencarikan muatan untuk kapal-kapal yang diageninya. Berarti dari direktorat usaha itu dapat menghasilkan freight, yaitu untuk ongkos angkut dari muatan. Hasil keagenan, karena jadi agen juga ya tentu akan mendapat upahnya dari prinsipal berupa mencarikan muatan, penanganan kapal di pelabuhan, dan penanganan lain-lainnya, dokumen juga, ya. Tentu itu harus ada upahnya. Itulah merupakan hasil keagenan. Tentu ada pendapatan lain, karena sebuah perusahaan pelayaran juga biasanya punya freight forwarding, punya perusahaan bongkar muat, punya perusahaan-perusahaan
subkontraktor yang lainnya, makanya berarti ada pendapatan yang lainnya. Bahkan di cabang juga tidak sedikit yang mempunyai usaha cabang, yaitu misalnya ada tanah kosong dipakai untuk tempat depot kontainer. Tentu aja harus dimodali dengan dibeton yang horizontal untuk menumpuk beberapa peti kemas. Karena kalau tidak horizontal, miring sedikit aja, numpuk tiga peti kemas ditumpuk bisa terguling. Ya. Sebagai agenda cabang, ya, itulah yang sebagai pelaksana langsung untuk menangani semuanya, berarti menangani kapalnya, menangani kapal sandar, kapal labuh, kapal mengadakan kegiatan bongkar muat, terutama sekali juga mencarikan muatannya. Walaupun ada yang mengaturnya dari kantor pusat, divisi marketing, tapi tetap cabang dan agen lah yang langsung mencari muatan itu, ya. Nah, dari hasil usaha atau dengan dioperasikannya kapal memperoleh hasil usaha tadi, tentu aja akan dikelola oleh keuangan, ya. Keuangan juga tidak hanya menangani urusan uang masuk atau urusan keluar. Kalau urusan uang masuk dan uang keluar itu ditanganinya oleh divisi keuangan, ya. Tentu aja harus ada yang mencatat tentang uang-uang masuk, uang-uang keluar, tentang berapa pendapatan paid, berapa biaya-biaya yang dikeluarkan, berapa nilai aktiva perusahaan pada saat tertentu. Harus ada yang menanganinya. Itu ditanganinya oleh akuntansi. Dia yang menghitung berapa dapat laba atau rugi perusahaan itu. Tentu tidak hanya berdasarkan perkiraan, tapi betul-betul berdasarkan data-data yang ada bukti-bukti transaksinya. Sehingga dapat dinyatakan, kalau memang rugi, ya rugi. Karena memang datanya begitu, ya. Lalu ada lagi di keuangan ini bagian disbursement atau divisi disbursement. Ini khusus untuk memonitor uang-uang keluar masuk, jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Ya malum kapal kan belayar ke sana kemari, menyinggahi puluhan pelabuhan, sehingga tercecer juga berarti dapatnya freight dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Makanya kemungkinan bisa terjadi ada penyelewengan atau penggunaan uang-uang yang tidak sewajarnya. Itu makanya ada divisi disbursement khusus untuk memonitor, mengecek, mengendalikan uang-uang keluar masuk walaupun di beberapa puluh cabang atau agen, di beberapa puluh pelabuhan, ya. Oke. Tentu aja untuk uang yang keuangan tadi, ada uang yang keluar, ada uang yang masuk. Uang yang keluar juga diatur tuh oleh keuangan ini. Karena perusahaan juga tentu perlu biaya-biaya. Yaitu tadi armada, biaya docking, biaya repair, maintenance, gaji ABK, spare part, store, dan lain-lain. Makanya oleh keuangan tadi disalurkan ke unit armada. Berapa uangnya tentu sesuai dengan permintaan dan harus dipertanggungjawabkan juga. Demikian juga di unit operasi. Kapal dioperasikan ya tentu perlu bunker, masuk ke pelabuhan perlu biaya bunker, biaya pelabuhan, dan lain-lain. Juga agen tentu aja harus warawiri mencari muatan, itu juga perlu biaya. Di darat juga sama. Untuk biaya gaji pegawai di kantor pusat maupun di cabang-cabang,
untuk biaya alat tulis dan biaya lain-lain, itu semuanya butuh uang juga. Dan kebutuhan uang itu yaitu tadi disalurkan dari divisi keuangan yang mengatur uang masuk dan uang keluar pada perusahaan pelayaran. Perlu mengenal juga bagaimana bentuk pengusahaan kapal pada shipping line ini, di mana shipping line sebagai logistic service provider, ya. Bentuk pelayaran dan pengusahaan kapal perlu perkenalkan terlebih dulu bentuk pelayaran, karena ada istilah pelayaran lokal, pelayaran internasional, pelayaran samudra, apa itu gitu ya. Makanya di sini saya jelaskan bahwa yang dimaksud pelayaran lokal itu pelayaran yang kapalnya hanya mengangkut muatan antar 2-3 provinsi saja. Tapi kalau pelayaran interinsuler itu artinya pelayaran domestik, pelayaran di dalam negeri, jadi ke semua provinsi di dalam negeri. Berarti termasuk juga pelayaran rakyat, ya, dari pedalaman. Kapal-kapalnya kecil-kecil juga tentunya. Ada lagi pelayaran proyek perintis. Nah, di Indonesia sampai saat ini masih ada proyek perintis. Artinya masih ada daerah-daerah tertinggal. Tapi walaupun daerah tertinggal, tetap harus ada kapal ke sana karena membawa alat-alat untuk pembangunan nasional, membawa kebutuhan di daerah tertinggal itu. Ya. Tapi ya begitulah muatannya. Mungkin hanya sedikit, bahkan baliknya mungkin tidak ada muatan. Sehingga berarti dapat freight-nya sedikit itu. Kalau dapat freight-nya sedikit, biayanya besar, maka jarang perusahaan pelayaran yang mau begitu. Tidak ada lah, bukan jarang lagi. Makanya pemerintah mempunyai ide supaya tetap terselenggara ada kapal yang datang ke proyek-proyek printers tersebut akan disubsidi oleh pemerintah. Kalau rugi, disubsidi oleh pemerintah supaya paling tidak dapat untung 10%. Ya. Jadi kalau pada satu pelayaran telah menghabiskan biayanya 10 juta misalnya, dapat freight-nya hanya 8 juta, ya berarti rugi 2 juta. Padahal tadi saya bilang pemerintah maunya untung 10%. Berarti perusahaan pelayaran itu harus menerima 11 juta kalau untung 10% karena telah keluar biaya 10 juta. Nah, karena harus terima 11 juta, padahal dia hanya terima 8 juta dari para shippernya, berarti harus disumbang, harus disubsidi oleh pemerintah, 11 dikurangi 8 juta, 3 juta untuk satu kali pelayaran aja. Ya. Nah, itulah proyek perintis. Lalu ada lagi, disebut pelayaran samudra. Kalau samudra ya berarti ke mancanegara. Ya. Bukan hanya kapal itu sendiri yang belayar ke mancanegara, tapi termasuk juga cross trading. Cross trading itu artinya yang melanjutkan muatan ekspor dari Singapura. Karena hanya sampai dengan Singapura hanya bisa diangkut oleh feeder vessel. Dari Singapura perlu diteruskan, mungkin ada yang ke Australia, ada yang ke Eropa. Itu berarti perlu diteruskan oleh mother vessel-nya. Jadi Singapura sebagai hub port, ya. Nah, itu kurang lebih perannya dari pelayaran samudra, termasuk cross trading. Ya. Jadi belayarnya ke luar negeri, termasuk cross trading juga sama ke luar negeri, tapi hanya membawa atau melanjutkan dari feeder vessel ke mancanegara, pelabuhan tujuan dari ekspornya. Lalu bentuk pelayaran, kalau tadi berdasarkan wilayahnya, makanya ada pelayaran lokal, pelayaran internasional, pelayaran samudra. Kalau yang kedua ini, bentuk pelayaran berdasarkan kegiatan pengangkutannya. Makanya ada yang disebut pelayaran tetap atau regular liner service. Itu maksudnya rutenya itu tetap ke situ-situ aja.
ya. Pelabuhan muat A, B, C, lalu bongkarnya di D, E, F, dia bolak-balik nanti E, D, E, dan seterusnya, bolak-balik. Itu berarti tetap pelabuhan-pelabuhan yang disinggahinya, makanya disebutnya pelayaran tetap atau regular liner service. Tapi ada juga pelayaran tramper. Kalau tramper sih kemana aja. Yang mengorder untuk membawa muatan, biasanya secara lengkap penuh kapalnya, untuk walaupun hanya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, ya contohnya kapal-kapal tanker gitu ya, itu berarti tramper kalau kemana aja, tidak punya rute tetap gitu ya. Ada lagi feeder service. Kalau feeder service namanya aja feeder, feed itu kan mengisi. Jadi berarti dialah yang mengangkut muatan untuk kemudian diisikan ke mother vessel-nya di hub port gitu ya. Makanya disebut feeder service. Dan sebagai kapal yang melanjutkan ke pelabuhan tujuan akhirnya, itu mother vessel-nya, karena lebih besar kapalnya pasti gitu ya. Ada dua macam feeder, ada common feeder, ada dedicated feeder. Kalau common feeder artinya tidak terpadu dengan mother vessel-nya. Jadi pokoknya ngangkut aja dulu sampai Singapura. Sudah sampai Singapura, nggak tahu kapal mana yang mau ngangkut ke mancanegaranya ya. Jadi kalau dedicated feeder itu udah ada kesepakatan dan kerjasama antara feeder vessel dengan mother vessel-nya. Jadi sudah perjanjian. Anda hanya boleh menerapkan fleetnya angkut dari Indonesia sampai Singapura $300 aja ya. Lalu yang $1.700 untuk saya mengangkut dari Singapura ke Eropa itu misalnya. Nah, itu adalah dedicated feeder. Jadi udah bersepakat untuk berbagi freight-nya dan juga bersepakat untuk janjian mengadakan muatan di Singapura, diteruskan nanti oleh mother vessel-nya ke mancanegara. Oke. Pengoperasian kapalnya. Ya jelas, kebanyakan memang operasi sendiri sih. Jadi kapalnya sendiri dioperasikan oleh perusahaan itu sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang istilah bareboat charter saja. Jadi perusahaan yang memang kapalnya banyak, tapi ada yang agak nganggur misalnya, maka dicharterkan aja untuk yang berhasrat mencharter. Jadi kalau bareboat charter itu dicharter, tapi semua biaya ditangani oleh pencharternya, gitu ya, biaya operasinya. Ya kecuali biaya penyusutan. Kalau penyusutan itu harga kapalnya kan, ya jelas itu tidak bisa ditanggungkan kepada pencharternya. Makanya sebagai pedoman berapa harga mencharterkannya, ya berarti dihitung aja berapa harga kapal itu per harinya gitu ya. Gitu. Kalau kapal dipakai 30 tahun, belinya sekian, ya dibagi 30 tahun per tahun sekian, dibagi 365 per hari sekian berarti ya. Tentu kapal itu makin lama ya makin menyusut. Karena tadi kan saya bilang dipakainya hanya 30 tahun. Berarti waktu setahun kemudian tinggal 29 tahun lagi dipakainya. Harus dikurangi seharga 1 tahun tadi ya. Itu namanya penyusutan. Biaya 1 tahun sebagai pengurang dari harga kapal itu. Ada lagi time charter. Kalau time charter itu di-charter tapi yang membiayai kapal itu siap pakai itu oleh yang punya kapalnya. Jadi yang punya kapalnya ya sesuai tadi, ngurus dockingnya, repair, maintenance, spare part, dan store, juga biaya nakoda dan ABK-nya. Itu dari yang punya kapal. Lalu dipakai oleh pencharter. Bayar per harinya sekian gitu ya. Selama dipakai dan selama jalan.
Tapi kalau kapalnya mogok aja, tidak jalan, nggak mau dibayar tentunya biaya charternya untuk 2 hari mogok itu. Karena hanya dalam keadaan kapal siap pakai aja. Itulah kalau yang time charter, berarti dipakai hanya waktu-waktu kapal bisa dimanfaatkan, ya. Ya betul-betul berdasarkan waktunya itu ya. Kalau bareboat charter juga sih per hari juga, tetapi tentu lebih murah. Kalau time charter kan yang punya kapal harus membiayai kapalnya, docking, repair, maintenance, spare part, gaji ABK dan nakoda, lain-lain. Ya tentu aja itu juga besar. Makanya sewa charternya juga termasuk besar kalau time charter. Kalau voyage charter, nah itu lain lagi. Kalau itu di-charter untuk diborong bawa muatan. Jadi berarti bukan bayar per hari sewa charternya, tapi bawa muatan sekaligus besar, berapa bayar freight borongannya. Nah, jadi sebagai sewa charternya itu bayar freight borongan. Berarti biaya urusan kapal, biaya operasi, dan biaya bunker dan lain-lain, ya jelas itu dari yang punya kapal. Ya. Perlu saya terangkan juga tentang konsorsium. Ya. Konsorsium itu artinya kerjasama. Tentu dalam kerjasama ini juga satu kapal dipakai beramai-ramai oleh yang gabung itu muatannya. Jadi saya contohkan aja, ini ada 3 perusahaan yang gabung itu. Punya A 1.200 TEUs kapalnya, punya B 1.600 TEUs, punya C 2.000 TEUs. Ayo kita gabung deh. Berarti di kapal A sendiri bisa muat A, bisa muat B, bisa muat C. Di kapal B juga begitu, muat A, B, C. Di kapal C juga. Berapa banyak yang bisa muatnya? Yaitu sesuai kesepakatan untuk share-nya berapa persen. Ini contohnya A 30%. Berarti di kapal A sendiri, A hanya boleh muat 30% kali 1.200, ya. Itu hanya 3 kali 12, 360 ya. 360 TEUs. Lalu B 32%. Ya 32% kali 1.200 juga. C juga 38% kali 1.200 juga. Jadi berarti total 1.200 itu punya A 30%, punya B 32%, punya C 38%. Demikian juga di kapal B, demikian juga kapal C ya. Nah itulah maksud konsorsium. Ada yang mau begitu gabung ya. Karena dia pikir saya kok dapat muatan hanya segini. Daripada kosong ya udahlah kita gabung, kan diisi oleh yang lainnya juga gitu. Nah inilah contohnya berkonsorsium. Jadi tadi 3 anggota 1.200 TEUs, B 1.600, C 2.000 TEUs. Kalau A hanya 30%, di kapal A sendiri dapat muat 360 TEUs. B 32%, 380 TEUs. C 38%, 456 TEUs. Berarti total 1.200 TEUs. Demikian juga di kapal B. A hanya muat 30% kali 1.600. B 32% kali 1.600. C 38% kali 1.600. Gitu. Demikian juga di kapal C. Ya. Oke ya. Nah, karena mereka gabungan dalam satu kapal itu oleh 3 pemilik muatan, berarti harus gabungan juga biayanya. Yang gabungan itu antara lain biaya bunker, biaya pelabuhan, slot charter, dan biaya bongkar muat. Ya. Jadi kalau satu kapal bunkernya habis sekian, ya patungan itu
oleh A 30%, B 32%, C 38%. Demikian juga biaya pelabuhan, patungan juga. Slot charter artinya sewa charternya ya jelas itu mah udah jelas dari 30%, 32%, 38%. Jadi berarti itu juga sama. Sekian persen. Ya. Nah, itulah contoh dari berkonsorsium ya. Tapi tentu aja kalau ada kelebihan pemakaian ya harus bayar juga. Nih itu contohnya. A dijumlahkan walaupun hanya 30% paling kecil share-nya, tapi jumlahnya 1440 TEUs. Sedangkan B kurang dari 1600. C apalagi kurang benar dari 2000 TEUs. Ya berarti A ini yang kelebihan pakai 240 TEUs itu harus bayar slot charter kepada B dan C ya gitu. Nah itu perhitungannya setiap bulan dihitung berapa bayar. Jangankan itu. Misalnya juga B nawar kepada A. Saya lihat, yuk punya muatan kuahnya dapat dikit. Bagaimana kalau gue pakai? Ya tentu dengan senang hati A juga. Tapi tentu slot charternya itu harus diperhitungkan untuk dibayar sebanyak kelebihan dari 512 TEUs itu, dari 384 TEUs itu, begitu. Itu tetap harus bayar, ya. Itu kalau lebih pakai gitu. Kalau kurang pakai, itu mah nggak ada yang salah. Kalau nggak dipakai oleh yang lain, ya nggak ada yang bayar berarti gitu ya. Gitu. Oke. Tentu aja juga kerjasama operasi lainnya, ya. Bukan hanya tadi antara feeder vessel dengan mother vessel, kemudian juga konsorsium, ada bentuk kerjasama lainnya juga, bukan hanya charter, tadi sewa charter, time charter, bareboat charter, tapi ada juga kerjasama operasi lainnya. Misalnya hire purchase, namanya aja hire purchase, sewa purchase itu kan, hire itu sewa. Berarti disewa sampai dengan harga kapal itu, harga kapalnya sekian, gue sewa ya. Tapi kalau saya udah sewa sekian tahun, berarti udah lunas harga kapal itu, gue jadi milik gue, gitu misalnya. Nah itu adalah hire purchase. Disewa ya seharga kapal sampai lunas menjadi milik pemakainya, gitu ya. Ada lagi yang namanya global liner. Itu tadi kerjasama antara feeder vessel dengan mother vesselnya. Lu angkut aja sampai Singapura ya, rate-nya hanya $300 per peti kemas. Dan gue yang angkut ke Eropa, rate-nya $1.700 per peti kemas. Gitu. Jadi berarti dengan share tarif rate gitu ya. Kalau global liner itu kerjasamanya. Ada lagi profit sharing. Profit itu laba maksudnya. Jadi berbagi keuntungan maksudnya, berbagi laba. Misalnya ada kelompok, gue yang carikan muatan deh buat Anda ya. Tapi kalau sudah dapat keuntungan, bagilah keuntungannya kepada saya 50%, 50% gitu. Jadi artinya dia tolong carikan muatan, dan dari hasil keuntungannya dengan muatan yang diperoleh ini, itu dibagi 50%, 50% bagi kapal, 50% bagi yang cari muatannya. Itu sale and leaseback. Profit sharing. Lalu yang keempat, sale and leaseback. Jadi jual, lease itu sewa kembali gitu ya. Jadi A misalnya jual kapal ke B. Ya. A tiap bulan bayar kepada B. Sampai sekian tahun berarti udah lunas seharga
kapal itu ya kembali jadi milik A lagi itu kapalnya. Nah, itu adalah sale and leaseback ya. Ada lagi financial lease. Jadi bank misalnya membelikan kapal. Oke, yuk bayar ya. Tiap bulan sekian sampai sekian puluh bulan sudah lunas, itu udah jadi milik Anda kapal itu gitu ya. Nah, itu financial lease ya namanya ya. Oke. Udah selesai nih pertemuan ke-7 ini. Oke deh. Kalau sudah sampai kepada soal latihan, itu urusan Anda lagi. Bukan urusan saya untuk menjelaskan. Tinggal Anda cari dari PowerPoint yang saya terangkan itu, mana jawabannya, yang mana jawabannya. Oke, itu mah sudah saya terangkan ya dari beberapa kali sebelumnya. Tidak usah saya jelaskan lagi. Maka berarti untuk pertemuan ke-7, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.